Tidaklah dianggap seorang itu beriman yang baik ketika dia kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan sudah berlalu, tapi pelajaran atau hikmahnya harus selalu dilestarikan. Salah satunya adalah kita menahan lapar dan dahaga dan disempurnakan dengan pelaksanaan zakat fitrah untuk menumbuhkan sifat empati kita kepada sesama. Sikap empati sangat berkaitan dengan kualitas ibadah, karena empatilah yang bisa menyempurnakan ibadah dan kualitas seseorang. Tidak hanya ibadah puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya adalah dalam hal sholat. Surat Al-Ma'un ayat 4, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin," maka celakalah bagi orang yang sholat. Maknanya adalah sholat tidak akan memberi manfaat bagi seseorang yang tidak diikuti dengan sikap-sikap yang baik kepada sesama. Salah satunya adalah suka menolong, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un ayat 7, "Wa yamna'unal ma'un," dan orang yang sholat itu mengikutkan dengan perilaku yaitu suka menolong. Barang siapa yang enggan memberi bantuan atau suka menolong, maka sholatnya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Termasuk dalam hal ibadah haji, salah satu tanda mabrur atau diterima ibadah haji adalah ketika dia mau berbuat baik, peka kepada kebutuhan orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birruhu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am wa tibul kalam. Haji yang mabrur tiada balasan yang paling pantas kecuali surga. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menjadi tanda kemabrurannya?" Yaitu adalah suka memberi makan kepada orang lain dan mengucapkan kata-kata yang baik. Dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Tabrani, kemudian riwayat Baihaqi, riwayat Hakim, seseorang tidak akan memiliki sifat suka menolong jika tidak ditumbuhkan sifat empati. Sifat empati merupakan kemampuan seorang untuk menyadari perasaan, kepentingan, permasalahan, dan kesusahan yang dirasakan oleh orang lain. Rasulullah mengajarkan bagaimana orang beriman harus bersikap kepada sesamanya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang mukmin yaitu saling mencintai dengan sesama bagaikan satu tubuh. Masalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya ikut terjaga, tidak bisa tidur dan juga merasakan panasnya. Kepedulian antar sesama diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, bahkan sifat empati pada sama merupakan salah satu faktor penentu kualitas keimanan seorang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang ketika dia tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Orang beriman juga dituntut peka terhadap kebutuhan sesama. Salah satunya adalah dalam kebutuhan makanan atau kebutuhan basic. Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Tidaklah dianggap seorang itu beriman yang baik ketika dia kenyang, sementara tetangganya kelaparan bahkan sampai lambungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tabrani. Islam mengajarkan para pemeluknya untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah,
bantuan ini akan meringankan beban orang dalam situasi sulit tersebut. Salah satu cerminan sifat empati disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 8 yang sudah saya bacakan di awal khutbah, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang baik. Ibnul Qayyim memberi nasihat empati bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, dengan harta, dengan bantuan fisik, dengan nasihat, dengan doa, dan sebagainya. Tingkat empati inilah yang akan menentukan tingkat keimanan kita. Bila iman lemah, maka empatinya juga lemah. Dan sebaliknya bila iman kuat, maka empati pun akan menjadi kuat. Marilah kita jaga kemuliaan ibadah kita dengan menyuburkan sikap empati dengan cara membiasakan peka dan membantu kepada sesama karena Allah semata.